Paham? Mengenai waktu berdoa yang tepat itu ketika sujud atau berdoa setelah sholat. Ya, dua-duanya dianjurkan oleh Rasul. Jadi mana yang paling benar? Doa itu setelah sujud, ketika sujud, atau doa itu setelah sholat. Dua-duanya dijelaskan oleh Rasul. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullahi ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Pertama, kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Sholat di akhir, doa di akhir sholat yang 5 waktu. Jadi biasakan kalau kita selesai wirid, zikir, ya. Wirid, zikir. Nah, kita berdoa. Itu waktu yang afdol. Ya. Jadi sebelum kita rawatib, setelah wirid, zikir, sok isi dengan doa. Karena kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Yang kedua, yaitu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru du'a. Jarak yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi kalau Anda nanya mana yang bagus ketika sujud atau setelah sholat, dua-duanya juga bagus. Ya, dua-duanya juga bagus. Tetapi ketika Anda doa di saat sujud, dianjurkan doa ma'thurat. Doa ma'thurat itu doa yang redaksinya ada di Quran atau hadis. Contoh Rabbana dzalamna anfusana itu kan ma'thurat yang kayak gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah itu ma'thurat namanya. Jadi ma'thurat itu doa yang ada di Quran atau hadis. Nah, ketika sujud dianjurkan doanya doa ma'thurat. Tapi doa di luar sholat, ba'da sholat, itu bebas dengan bahasa apapun yang Anda mengerti bisa Anda panjatkan. Jadi doa itu tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, orang lagi tawaf, ya tidak harus bawa buku doa. Ya, doa aja Anda sendiri. Yang perlu Anda hafal dalam tawaf itu Bismillahi Allahu Akbar dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, sesisanya wirid zikir yang Anda hafal dan doa yang bisa Anda panjatkan dengan bahasa Anda sendiri, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Karena doa yang bagus di luar sholat itu dengan bahasa yang Anda fahami gitu. Ya, ini ada orang yang berdoa itu ngikutin ustadznya. Allahumma, Allahumma, inni as'aluka. Bari orang yang ngikutinya juga nggak ngerti bagaimana itu. Doa macam apa Anda ngikutin ustadz teriak-teriak di saat tawaf, bari Anda nggak ngerti. So, ya, karena Anda bukan beo. Kalau beo oke lah ya. Beo mah. Kan Anda mah bukan beo atuh. Jadi kalau lagi tawaf tuh, untuk apa Anda ngikutin teriakan-teriakan ustadznya? Pembimbingnya bari Anda nggak ngerti. Ya nggak? Doa itu Anda harus ngerti. Ya. Sekiranya Anda teriak-teriak ngikutin ucapan ustadznya, lalu ada malaikat nanya, Pak, Bapak minta apa? Kan Anda juga bingung. Nah, jadi makanya kalau memimpin ibadah umroh ya, nggak pernah itu saya teriak-teriak supaya jamaah ngikutin bacaan saya. Tidak perlu. Kenapa? Karena jamaah juga bisa berdoa dengan bahasa dia. Jadi tidak harus kita pimpin Allahumma inni as'aluka. Ya kalau jamaahnya ngerti oke. Ini masalahnya nggak ngerti. Ya kan? Ya. Nah ini masalahnya nggak ngerti. Jadi yang namanya doa itu intinya Anda mengerti apa yang Anda minta. Karena doa itu kan permintaan. Ya nggak? Yang namanya doa itu kan permintaan. Nah sekarang kalau Anda minta, ya Anda harus ngerti apa yang Anda mintakan. Ya nggak? Anda ada perlu sama saya. Nah, ya kan Anda tuh kudu ngerti apa yang Anda omongkan. Anda perlu sama Allah. Anda kudu mengerti apa yang Anda omongkan. Lagi ketika tawaf, Anda tidak perlu gitu ngikutin ucapan ustadznya bari Anda nggak ngerti. Anda doa aja sendiri, ya. Gitu. Nah makanya kalau saya dalam memimpin doa saat tawaf, nggak pernah saya teriak-teriak. Apalagi kan teriak-teriak dalam berdoa itu dilarang oleh agama. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah dengan rendah hati dan suara lembut. Kan jelas.
Berdoalah kamu dengan suara lembut. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Teriak-teriak ya. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam berdoa itu adalah kehusyuan. Kita faham, kita mengerti. Nah, itu yang diperlukan dalam berdoa ya. Ud'u rabbakum tadarruan, berdoalah kamu dengan rendah hati, wa khufyatan, lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melewati batas, begitu ya. Itu kalau bicara tentang bagaimana teknik berdoa yang paling bagus ya. Dan kapan waktu doa yang paling bagus sudah saya tadi jelaskan ya.